Sebuah persembahan dari kami, Karang Taruna Pedang JSG. Drama kolosal perjuangan pahlawan Jember, Letnan Kolonel Muhammad Suruji. Perang sampai mati demi Ibu Pertiwi. Letkol Muhammad Suruji merupakan pahlawan Kabupaten Jember berpangkat Komandan Brigade 3 Damar Wulan Divisi 1 TNI Jawa Timur. Dalam misi terakhirnya untuk menguasai kembali daerah status quo setelah perjanjian Renville Februari tahun 1948 yang mengharuskan TNI menarik diri dari wilayah kekuasaan dan membagi wilayah Indonesia dengan Belanda, terutama daerah sentra perkebunan, di antaranya Karesidenan Besuki, Lumajang, Jember, Banyuwangi. Sehingga di daerah inilah banyak terjadi penyiksaan untuk mengeruk hasil bumi perkebunan. Setelah perjanjian Renville, TNI segera melakukan reorganisasi dan rasionalisasi RERA. Kemudian pada tanggal 18 Desember tahun 1948, Brigade Damar Wulan dibentuk. Sehari kemudian bertepatan dengan agresi militer kedua, Panglima Besar Sudirman memerintahkan semua anggota TNI untuk kembali ke daerah asal untuk melakukan perlawanan gerilya dan penyusupan ke daerah status quo dengan cara wing at action dari Blitar menuju Karesidenan Besuki, Lumajang, Jember, Banyuwangi dengan berjalan kaki tanpa bekal logistik makanan sejauh 500 km yang ditempuh selama 51 hari melewati hutan, gunung dengan medan yang berat untuk mengobarkan perang semesta melawan militer Belanda dan menunjukkan masih ada kedaulatan Indonesia secara de facto di daerah-daerah. Selama wing at action, Letkol Muhammad Suruji dan pasukannya sering bentrok dan berperang dengan Belanda. Pertempuran besar terjadi di Tempur Sari Lumajang yang mengakibatkan banyak pejuang yang gugur. Dan di Lumajang beliau membentuk FDKL, pemerintahan darurat, yang secara de facto Indonesia masih berkuasa di Lumajang. Kemudian Letnan Kolonel Suruji menuju Jember melalui wilayah Kencong, Puger, Wuluhan, Ambulu. Kemudian menuju daerah Jenggawah dan terakhir ke daerah Mumbul Sari. Dalam perjalanannya, beliau mengalami beberapa kali pertempuran sengit, baik di Wuluhan, Ambulu, Jenggawah, dan terakhir pertempuran yang sangat heroik di Desa Karangkedawung, Kecamatan Mumbul Sari. Sesampainya di Desa Karangkedawung, beliau bersama pasukannya pada tanggal 8 Februari tahun 1949 langsung berkoordinasi dengan perangkat desa setempat untuk mengobarkan semangat juang untuk mengusir penjajah Belanda dari bumi Pertiwi. Wahai rakyat Mumbul Sari, kita anak negeri terlahir di bumi Pertiwi ini, kecil menjadi besar dalam asuhan ibunda tercinta. Ya, di bumi yang kita injak ini, bumi tempat padi menguning, Papa bekerja di sawah agar kita bisa menikmati hasil bumi. Sekarang semua telah direbut, penjajah merampas hasil bumi kita. Hidup kita tidak bisa bebas lagi, terkekang dengan penyiksaan kerja rodi. Beberapa saat kemudian, lapor, Komandan. Lapor. Belanda datang, Komandan. Belanda datang, Pak. Belanda menyerang dengan jumlah besar, Pak. Bawa tank di depan. Terima kasih, Pak Subandi. Baiklah, wahai saudara-saudaraku seperjuangan, mari kita hadapi kedil Belanda dengan jiwa raga kita. Bumi Pertiwi milik kita. Kita akan usir semua penjajah dari bumi tercinta kita. Merdeka! 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 Mari kita sambut mereka. Allahu Akbar. Hasan, kau bawa pasukanmu ke samping kanan. Siap, Amin. Kau bawa pejuang Mumbul Sari ke samping kiri. Siap, Pak Subandi. Kau di garis belakang untuk mengamankan yang terluka. Siap. Yang lain ikuti saya. Kita hadapi militer Belanda bersama-sama. Merdeka! 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 Pak Badi, Pak Suraji kena tembak. Baik, saya segera ke Pak Suraji. Pak Suraji kena tembak dada kiri. Pak Suraji kena tembak dada kiri.
Pak Suraji, kau kena tembak di dada kiri, Pak. Mari sini kita sembunyi dulu di parit untuk diobati. Luka tembak Bapak tembus dada kiri, Pak. Bapak tahan dulu ya, saya obati. Setelah mengobati Letkol Muhammad Suruji, ketika Letkol Dr. Subandi beranjak akan mengobati yang lainnya, ketika beranjak bangun, tiba-tiba peluru Belanda menembus kepala Dr. Subandi. Pak Subandi, bangun Mas! Mas, bangun! Pak Suruji, pasukan kita banyak yang tertembak, Pak! Pak, mundur dulu, Pak! Ayo kita mundur dulu, Pak! Pak Subandi, terima kasih pengabdian, Boas. Kau gugur mendahuliku. Aku akan melanjutkan perjuanganmu, kawan. Wahai penjajah Belanda, kau tidak akan bisa menjajah tanah air kami. Biar tubuh ini mati, tapi semangat kami akan terus berkobar sampai kau pergi dari Indonesia tercinta kami. Matilah kau Belanda! Melihat Dr. Subandi mati, Letkol Muhammad Suruji langsung maju menerjang pasukan Belanda tanpa rasa takut sedikit dan membunuh 4 tentara Belanda dengan pistolnya. Di tengah senginnya pertempuran Belanda dengan jumlah personel yang jauh lebih banyak dengan persenjataan yang lengkap, Letkol Suruji dan pasukannya diberondong peluru hingga Letkol Suruji pun ikut gugur di medan pertempuran. Setelah beberapa lama peperangan terjadi antara Letkol Muhammad Suruji, pasukan dan warga setempat, peperangan pun berhenti. Letkol Muhammad Suruji, Dr. Subandi, pasukan dan perangkat desa banyak yang gugur. Sedangkan siswa pasukan Suruji dan rakyat Mumbul yang melawan, yang berhasil ditangkap Belanda, kemudian ditahan dan disiksa sedemikian rupa. Tubuh Letkol Muhammad Suruji dan Letkol Dr. Subandi pun diseret mobil Belanda dari Mumbul Sari sampai alun-alun Jember. Dengan tubuh yang tercabik-cabik bayonet Belanda dan banyaknya peluru yang bersarang di tubuh Letkol Muhammad Suruji, tentara Knil masih saja menyeret tubuh Letkol Muhammad Suruji menggunakan mobil Belanda sejauh 7 km dari Mumbul Sari sampai alun-alun Jember. Para tahanan dibawa dan disiksa sepanjang jalan, memberikan rasa sakit yang tak terkira. Kesedihan dalam kebanggaan. Hari ini adalah hari kita dipanggil Ibu Pertiwi. Hari ini adalah hari kami mengabdi. Hari ini adalah hari nyawa kami berikan buat negeri ini. Tidak ada rasa sedih di hati kami. Duka nestapa kami serahkan sepenuhnya buat Ibu Pertiwi. Meskipun kau kembali menghujamkan bayonetmu, meskipun popor gagang senjatamu selalu memporak-porandakan kepalaku, meskipun sepatu tebalmu menghantam wajahku, rasa perih merintih tak terhenti sepanjang hari. Luka menganga tiada arti, peluh keringat menjadi tidak asin lagi karena darah mengucur membasahi tubuh kurus ini. Nanah tidak lagi memutih tapi menjadi merah. Tapi jiwa ini tidak akan menyesali karena hati ini sudah kami serahkan kepada Ibu Pertiwi. Wahai para generasiku, ingatlah kalian akan perjuangan kami. Suatu saat kalian akan menikmati jerih payah kami agar Indonesia ini benar-benar merdeka. Satu pesan kami yang telah mati ini: jagalah Indonesia ini dengan sepenuh hati. Janganlah kau lebih mementingkan diri sendiri. Janganlah kau mencederai harapan kami. Janganlah kau mengkorupsi uang rakyat ini. Ingat, kau tidak akan hidup selamanya. Suatu saat kau juga akan mati. Dan kami tidak ingin melihat kau dan keluargamu, anak-anakmu, istrimu dan orang tuamu kelak akan berada di neraka yang paling dalam.